Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Farmasi Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Nur Fadilah. Dan saya Lulu. Pada praktikum fitokimia kali ini, kita akan melakukan isolasi trimeristin dan asamiristat dari biji pala menggunakan metode sokletasi. Metode sokletasi merupakan suatu metode pemisahan suatu komponen dari zat padat dengan cara penyaringan secara berulang menggunakan pelarut tertentu. Bahan yang digunakan adalah serbuk biji pala sebanyak 16 gram, ada aseton secukupnya, dan pelarut N-heksana 50 ml, dan vaselin secukupnya. Sedangkan alat yang digunakan ada Erlenmeyer, ada kondensor yang berfungsi sebagai pendingin, dan alat sokletasi yang tersusun dari pipa F yang berfungsi sebagai tempat uap, dan sifon yang berfungsi sebagai indikator siklus, dan timbal berfungsi sebagai tempat sampel. Selain itu juga digunakan labu alas bulat yang berfungsi sebagai tempat pelarut dan tempat senyawa yang tersaring. Berikut kami akan menunjukkan cara merangkai alat sokletasi dengan benar. Pertama, pasangkan labu alas bulat seperti berikut. Pastikan labu alas bulat tidak menyentuh penangas air dan isi penangas air dengan air setinggi setengah labu alas bulat. Setelah itu, dimasukkan pelarut N-heksana ke dalam labu alas bulat. Dan jangan lupa mengoleskan vaselin ke dalam mulut labu alas bulat. Dan jangan lupa memasukkan batu didih ke dalam labu alas bulat yang bertujuan untuk meratakan pemanasan. Kemudian, pasang alat sokletasi di atas labu alas bulat. Setelah itu, masukkan serbuk biji pala yang sudah dibungkus kertas saring ke dalam timber. Selanjutnya, pasang kondensor di atas alat sokletasi. Dan jangan lupa memasangkan selang masuk pada water in dan selang keluar pada water out. Jika sudah terpasang dengan benar, hidupkan pompa air dan nyalakan hot plate. Mekanisme kerja dari alat sokletasi adalah ketika pelarut sudah mencapai titik didihnya, uap air akan menguap melalui pipa F menuju ke kondensor. Pada kondensor ini terjadi pendinginan yang akan mengubah uap air tersebut menjadi tetesan-tetesan kecil
yang akan masuk ke dalam timbal dan membasahi sampel, sehingga dapat mengekstrak senyawa yang ingin kita dapatkan. Dari tersebut, pelarut yang sudah berkumpul pada timbal lama-kelamaan akan memenuhi indikator atau sifon. Jika sudah terpenuhi sifon, pelarut tersebut akan masuk kembali ke dalam lagu alas bulat. Proses inilah yang disebut dengan satu siklus. Proses sekretasi biasanya dilakukan selama 3-4 jam atau terjadi 6-8 siklus. Ini hasil dari sekretasi yang sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan evaporasi menggunakan WB ataupun rotary evaporator. Di sini kami menggunakan WB. Evaporasi dilakukan untuk mengeluarkan pelarutnya sehingga didapatkan minyak. Dari proses evaporasi kita akan mendapatkan ekstrak kental, ditandai dengan penyusutan volume. Ekstrak kental selanjutnya kita keluarkan dari water bath dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita tambahkan 45 ml aseton ke dalamnya untuk melarutkan hasil ekstraksi. Kemudian ekstrak yang kita dapat kita saring saat kondisinya masih panas. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah berisi es batu agar mempercepat proses pembentukan kristal. Dari proses pendinginan tadi kita akan mendapatkan kristal seperti ini. Selanjutnya kristal yang kita dapatkan kita cuci sebanyak 2 kali menggunakan aseton. Kemudian biarkan hingga kering. Nantinya kristal kering yang kita dapatkan kita timbang, kemudian hitung rendemennya. Demikian tutorial praktikum fitokimia percobaan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.